Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati pula, untuk acara kita yang berikutnya adalah workshop IHT, peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan bahan ajar interaktif. Yang hari ini, insya Allah, yang pertama akan diisi oleh Bapak Kepala Sekolah tentang pembinaan disiplin pegawai. Kemudian yang kedua dari Ibu Dian Ratna Haryani, MPD, tentang disiplin positif, yaitu dengan tema segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi Bapak yang akan dipaparkan oleh Mbak Dian. Sebenarnya kita pernah melaksanakan itu semuanya, hanya namanya kita belum tahu. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membuat aksi nyata PNS tentang Merdeka Mengajar yang nanti akan dibantu oleh saya dan Pak Agus Rianto. Marilah untuk acara workshop IHT peningkatan kompetensi guru, pembuatan bahan ajar interaktif supaya berjalan dengan baik dan lancar. Kita awali dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Untuk workshop IHT ini akan berlangsung selama 4 hari. Hari ini, kemudian Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk hari Selasa dan Kamis, untuk disiplin positifnya dari hari Selasa dari Bang Indra, kemudian dari Rabunya dari saya dengan materi yang berbeda. Karena kami dari yang ketiga dari Perhimpunan Guru Penggerak harus menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya tentang materi apa yang sudah kita dapatkan untuk peningkatan sekolah kita. Untuk itu, pembukaan dan pembinaan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Asona Saputra MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu guru, dan terhormat pula Bapak Ibu wakil dan narasumber untuk kegiatan IHT peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan pembelajaran interaktif yang insya Allah nanti kita laksanakan selama 4 hari ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya alhamdulillah tadi untuk kegiatan yang di pagi kita sudah lancar. Kemudian untuk yang kedua ini kegiatan in-house training ini atau workshop ini moga-moga bisa berlancar dengan baik dari awal sampai akhir demi menambah ilmu kita terkait hal-hal yang sekarang ini sedang marak, yaitu tentang kurikulum merdeka. Berbicara tentang kurikulum merdeka, pasti di dalamnya ada inovasi-inovasi atau ilmu-ilmu yang harus kita pelajari untuk menambah pengetahuan kita, keterampilan kita. Kita tidak boleh sombong bahwa ilmu kita itu sudah maksimal. Ya. Kita harus belajar dan belajar terus-menerus mulai dari sekarang. Ternyata kurikulum merdeka yang nanti untuk isian dari kegiatan ini akan digawangi oleh para guru penggerak dan Pak Agus. Ya kita nanti serap
ilmu-ilmu apa yang didapatkan. Pasti walaupun sedikit, mungkin 10%, 20% ilmu itu kita dapat terkait dengan materi-materi itu. Nah, di sela-sela kesibukan Bapak Ibu nanti mengoreksi hasil tes yang tadi pagi, kemudian nanti kita belajar bersama-sama. Saya mengajak selaku kepala sekolah kepada Bapak Ibu semuanya, ayo kita belajar dengan baik. Kemudian ajakan yang kedua, Bapak Ibu yang berarti umur berapa ya Pak? Yang untuk di bawah 50, kelahiran berapa sekarang untuk guru penggerak? 70. Sekarang, dari sekarang 73 ya? 73. Yang kelahiran 73 ke sini ya, monggo untuk daftar menjadi guru penggerak. Saya sudah menyampaikan ya, monggo untuk mendaftar guru penggerak. Ini sudah dibuka ya, mulai tanggal 1 sampai dengan 30 September kalau nggak salah. Yang tidak mempunyai tugas mungkin kalau di PPG kan tidak bisa ya Pak ya, karena masih PPG ya. Teman-teman yang lain, jangan berpikir bahwa guru penggerak itu pasti jadi kepala sekolah. Enggak jadi kepala sekolah ya enggak apa-apa kok. Ya. Paling penting bahwa itu ada ilmu lah, ada ilmu yang kita dapat. Ya. Monggo Bapak Ibu, saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, terkait itu juga nanti sedikit banyak nanti juga di sela-sela ini diberi trik ya Pak. Pak Tri, Bu Dian, Bu Winda, Pak Catur ya. Diberi trik sama teman-temannya. Berbagi itu indah ya. Maju bersama, hebat semuanya itu luar biasa kalau kita terapkan. Seperti ini, kita pelatihan ini juga berbagi kan, menginformasikan. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang jadi narasumber untuk 4 hari ini. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, monggo untuk diikuti, dilaksanakan, nanti diterapkan. Tadi ada disiplin positif ya, kemudian ya. Nah, sebenarnya disiplin positif yang bagaimana? Minimal, sudah ada, kita tahu sedikit. Nggak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit. Seperti ini. Kemudian, nah, pada kesempatan ini tadi, saya juga nanti untuk membuka ya Pak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara resmi IHT atau workshop peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan bahan ajar interaktif secara resmi saya nyatakan dibuka. Nah, terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu. Semangat ya Bapak Ibu. Mengantuk. Insyaallah ya. Ya, selamat untuk belajar. Saya juga tetap belajar juga nanti mengikuti. Terima kasih, sukses selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Dian Ratna Arin. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 4 Purwokerto, Bapak Ibu guru yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar bersama. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Untuk budaya positifnya yaitu tentang segitiga restitusi.
Oke, untuk lebih semangat kita ice breaking dulu nih Bapak Ibu. Ice breaking dulu. Jadi nanti kita pakainya tepuk saja, tepuk. Kalau saya bilang pagi, berarti nanti Bapak Ibu tepuknya 1 kali. Pagi. Gitu. Kemudian kalau saya bilang siang, maka Bapak Ibu ucap tepuknya 2 kali. Lalu yang berikutnya adalah kalau malam nanti tepuknya itu adalah 3 kali. Kode ya Pak. Oke, siap ya Bapak Ibu. Jadi kalau pagi itu 1, siang itu 2 kali, kemudian malam itu adalah 3. 1, 2, 3. Gitu nggih? Saya hanya akan memberi komando saja. Mohon maaf nih Bapak Ibu, bukannya perintah, tapi kita belajar untuk biar lebih tidak ngantuk, biar tidak ngantuk. Tujuannya itu. Oke, siap nih? 1, 2, 3. Siang, pagi, malam. Ya, bagus sekali. Satu lagi. Oh, lagi ya? Lagi. Malam, pagi, sore. Ya. Ya, ternyata ada yang tidak konsentrasi ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya di ice breaking. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja di budaya positif nih. Sebenarnya untuk budaya positif yaitu tentang segitiga restitusi itu untuk menuju ke segitiga restitusi itu ada banyak materi dulu yang harus dilalui, tapi karena saya yakin Bapak Ibu sudah canggih semua ya, terus sudah ini pengalamannya lebih banyak, jadi ini saya rangkumkan saja apa itu disiplin positif. Untuk disiplin itu adalah melakukan sesuatu yang dilakukan seseorang, jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain agar orang lain itu patuh dengan kita. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai ini itu sifatnya universal, artinya adalah sudah diakui oleh masyarakat, sudah dipakai atau sudah diterapkan oleh masyarakat. Kemudian ini juga berlaku di lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi disiplin yang dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang inilah yang akan menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang sudah kita kenal itu kan ada 2 nih Bapak Ibu, ada intrinsik sama ekstrinsik. Yang intrinsik itu dari dalam, kemudian untuk yang ekstrinsik itu dari luar. Nah, dengan disiplin itu adalah kita maunya adalah menumbuhkan motivasi intrinsik sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kalau di sekolah kita inginkan visi dari sekolah kita itu apa saja nih Bapak Ibu? Luhur budi pekerti, andal kreativitas, oh ya, 3 ya. Oh ya. Oke, sip. Semoga kita semua bisa mencapai visi SMA Negeri 4 Purwokerto. Kemudian untuk di kurikulum Merdeka yang sedang in-nya ini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, tentu saja adalah profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini harus nih Bapak Ibu, karena nomor 1 itu adalah puncak dari sebuah pendidikan. Jadi pendidikan itu dikatakan berhasil jika menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Ini sudah masuk di visi sekolah kita. Yang keempat adalah berkebinekaan global.
Yang kelima bergotong royong, yang kreatif, yang keenam adalah kreatif. Kemudian saya akan menghubungkan beberapa istilah. Yang pertama adalah apa itu motivasi, kemudian hukuman, penghargaan, dan yang berikutnya adalah restitusi. Pertama adalah motivasi terlebih dahulu ya. Jadi motivasi sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu kita kenal dengan istilah hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Termasuk di sini adalah sanjungan ya. Sanjungan termasuknya imbalan juga. Yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Untuk yang pertama dan kedua itu masuknya adalah motivasi ekstrinsik yang dari luar. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah motivasi intrinsik. Nomor 3 inilah yang akan kita bangun Bapak Ibu, yang diharapkan akan kita bangun dari diri murid kita. Untuk yang berikutnya hukuman dan penghargaan. Ada perbedaan hukuman dan penghargaan. Hukuman itu adalah sifatnya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kalau hukuman kok terencana itu bukan hukuman. Biasanya masuknya itu di konsekuensi. Karena sudah ada aturan dulu. Kalau depan teman-temannya itu masuknya sudah hukuman karena bersifat satu arah dan biasanya itu adalah melupai. Nah, biasanya kalau memarahi anak itu biasanya malu. Nah, kita itu menyerangnya adalah psikisnya. Jadi hukuman itu cenderung ternyata hanya efektif dalam jangka pendek. Jadi diharapkan kita tidak terus-menerus untuk melakukan penghargaan, karena jika dilakukan, ini menurut penelitian ya Bapak Ibu, kalau dilakukan secara kontinu atau terus-menerus itu bisa menurunkan motivasi dari dalam. Mungkin untuk yang mendapat penghargaan itu tidak masalah, tapi teman-teman di sekitarnya atau lingkungan di sekitarnya itu akan menurunkan motivasi intrinsiknya. Contohnya ya misalkan lah kayak baik gitu loh, ayo itu aja gitu loh, kalau belengeri lah kayak gitu, mesti kayak baik. Atau kalau istilahnya itu makanya dinasti Ming apa ya, Ming Ming kue gitu, mung kue gitu. Hanya orang-orang itu saja, hanya bocah-bocah itu gitu. Sehingga akan menurunkan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang. Kemudian berikutnya adalah tentang restitusi yang akan kita bahas hari ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi karena memperbaiki kesalahan pasti murid itu melanggar. Karena di sini memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah kita guru yang menciptakan lingkungannya, atau biasanya itu kita memanggil apa ya, lebih memanggil atau berdiskusi, istilah halusnya. Kemudian untuk ciri restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hukuman, tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Atau inti dari semua tulisan itu Bapak Ibu adalah tidak menghakimi murid. Jadi kita nggak boleh kamu seperti ini atau tidak sesuai dengan aturan gitu. Itu kan terlalu masuk ke dalam hukuman karena menyakitinya adalah secara psikis. Itu kan jauh lebih mahal nih Bapak Ibu obatnya. Kemudian
bagaimana cara kita untuk merestitusi, yaitu dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu datangnya dua arah. Biasanya kan kita kenal dengan tata tertib atau peraturan sekolah. Peraturan sekolah itu hanya satu arah Bapak Ibu, dari sekolah, tapi itu harus ada. Tata tertib itu harus ada. Kemudian juga ada kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu dua arah ya, dari misalkan di awal pembelajaran biasanya Bapak Ibu melakukan kontrak pembelajaran. Nah, kontrak itu biasanya disebut dengan kesepakatan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang anak-anak sendiri atau semua warga kelas itu adalah mampu untuk melaksanakan. Jadi, keyakinan kelas ini lebih mendalam dan lebih luas daripada kesepakatan kelas atau peraturan sekolah, karena keyakinan kelas itu datangnya dua arah yang semua misalkan dari guru dan murid itu bisa melaksanakan, dan tidak semua yang ada di peraturan sekolah itu menjadi keyakinan kelas. Itu artinya adalah keyakinan kelas ini biasanya hanya untuk bab-bab tertentu. Contohnya adalah di kehadiran, terus mengumpulkan tugas. Itu kan bisa semua saling nih ya, dua arah ya. Kemudian misalkan menjaga kebersihan. Jadi kesepakatan kelas itu tidak semuanya ditarik dari tata tertib sekolah. Kemudian yang berikutnya ini saya ambil dari PPT yang dikembangkan oleh Andri Nur Cahyani dan teman-temannya. Ini berasal dari pendidikan guru penggerak yang saya terima. Sebagian sudah saya jelaskan di awal, tapi memang ada hal penting yang harus saya jelaskan lagi, jadi saya tayangkan lagi. Oke, Bapak Ibu, marilah kita merenung sejenak. Mungkin kita pernah menghukum atau melakukan hal-hal seperti yang tampak di layar. Yang pertama adalah, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak. Adakah Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar terlebih dahulu? Mau Bapak Ibu? Adakah atau Pak Tarno? Mau Pak? Bisa tidak. Iya. Oke, kenapa Pak? Kalau hukuman fisik kadang-kadang anak kan jadi paling kayak gitu aja. Oh, paling gitu Ada ya. yang seperti itu. Ada yang anak-anak yang memang tidak kalau ada hukuman fisik dia tidak bisa merasa keberatan, artinya tidak mau mengulangi lagi, anak-anak berubah. Jadi tergantung pada karakter anaknya itu juga. Kemudian pemberian hukum dengan hal positif, ini di satu sisi anak tidak mendapatkan tekanan, tapi anak mendapatkan pembelajaran. Jadi itu juga bisa menjadikan disiplin. Contoh kalau yang diberikan di sini kan, misalnya anak yang terlambat disuruh membaca Al-Quran. Untuk anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Quran ya merasa itu kesulitan, sehingga di make ya ada yang berubah menjadi lebih baik, ada yang tidak. Jadi semuanya ada ada yang berubah, ada yang tidak, Bu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih untuk pendapat dari Pak
Silakan Pak Wali. Kalau bicara hukuman, hukum dulu kata dasarnya. Hukum itu aturan. Hukuman berarti sebuah aktivitas atau kegiatan yang membuat orang lain yang dalam sebuah komunitas atau menyepakati sebuah aturan agar manut pada aturan itu. Apapun caranya, mau secara negatif, positif, kalau pengertian hukuman adalah suatu tindakan agar manut pada suatu aturan. Tentang hukuman dapat mendisiplin anak, ya jelas bisa. Meskipun ada yang tidak bisa, tergantung kita bagaimana memahami karakter anak. Terus pemberian hukuman dapat hal positif, seperti membaca atau membersihkan halaman, bisa saja. Bisa saja anak tersebut besok nggak mau suruh membersihkan halaman, maka lebih baik hari ini saya datang lebih awal. Atau saya tidak tidur, supaya tidak membersihkan halaman lagi besok. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Saya setuju tadi itu hanya bersifat temporer saja. Ketika terus-menerus malah anak jadi manja, hanya sesekali saja. Tapi paling tidak kalau kita sering menyapa anak, sering menegur dalam urusan yang sederhana, misalkan, nak sudah makan belum, sudah sarapan belum, rumahmu di mana? Itu pengalaman saya hasilnya bagus sekali. Beberapa kali saya mendapat keluhan, cerita dari teman-teman tentang anak ABC yang katanya punya masalah tentang disiplin dan lain-lain. Pengalaman saya ternyata sederhana sekali. Ketika anak itu ditepuk punggungnya, disapa, itu dampaknya luar biasa. Paling tidak terhadap diri saya. Belum tahu untuk terhadap teman-teman guru yang lain. Tapi jangan sekali-kali nepuk bunda lawan jenis siswi, nggak boleh kalau saya. Karena ada saraf, saya pernah belajar, ketika belajar jadi tukang pijet, ini saraf perempuan ini tidak boleh ditepuk, Pak. Ini menyebabkan dia tertarik, ada saraf romantisme. Tapi kalau laki-laki tidak, Pak. Apalagi sampai tengkuk, nggak boleh sama sekali. Iya, jadi tolong kesiswaan jangan nepuk. Sini perempuan itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Terus juga tangan kiri sebelah luar itu jangan sekali-kali ditepuk. Itu saya belajar dulu, akupuntur tidak boleh. Ini juga menyebabkan jadi itu saraf romantis juga tidak boleh itu. Tidak boleh, ini ditepuk yang sebelah kiri tidak boleh. Cukup kalau laki-laki ditepuk punggungnya, kalau siswi selama ini cukup saya sebut namanya aja. Sering disebut namanya saja sudah senang. Karena konon menurut Ustadz saya dulu, setannya laki-laki ada di penglihatan, setannya perempuan ada di pendengaran. Jadi ketika perempuan sering dipuji, dialem dan sebagainya, udah kelepek-kelepek gitu ya. Sama, kalau kita punya siswi yang bermasalah, sering kita sebut namanya, insya Allah tunduk. Sebaliknya, laki-laki itu setannya ada di penglihatan. Hati-hati, ibu bapak sekalian jangan terlihat menggemaskan di depan siswa putranya. Sebaliknya juga sama. Ya, jadi kita itu punya setan penglihatan, bapak-bapak. Hati-hati ya. Sehingga ada pomeo rumput segar ya, rumput tetangga lebih segar dan sebagainya. Jadi kembali tadi tentang hukuman sah-sah saja, nggak masalah. Sepanjang kembali tadi hukuman adalah sebuah aktivitas atau kegiatan untuk agar siswa itu kembali kepada aturan atau hukum, rule-nya. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Pak Wali. Oke, kita berikan tepuk yang meriah untuk Pak Wali dan Pak Wali. Ya. Untuk selanjutnya ini saya akan bahas untuk ada diagram di sini Bapak Ibu. Ini adalah diagram sisi positif. Teorinya adalah teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser.
ternyata menurut William Glasser itu kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian semua tingkah laku manusia itu memiliki tujuan, jadi ada motivasi. Di sini ada dua. Dan yang akan kita arahkan adalah yang motivasi intrinsik. Kemudian untuk mengarahkan ke nilai-nilai kebajikan itu adalah dengan keyakinan kelas, karena kita meyakini bahwa jika kita punya aturan dan aturan itu kita dapat laksanakan, tentu saja akan memudahkan kita untuk membentuk suatu budaya positif. Kemudian untuk selanjutnya, guru itu punya 5 posisi kontrol. Jadi dalam mengatur siswa kita itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah kita sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Yang akan kita sasar adalah manajer, Bapak Ibu. Jadi peran kita sebagai manajer, jika ada murid kita yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan keyakinan kelas, maka kita akan gunakan segitiga restitusi. Di sini ada 3 karena segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Saya besarkan dulu. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan semua ini itu ditujukan supaya siswa kita itu mendapat 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Jadi penguasaan, yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kesenangan, kemudian yang kelima adalah kebebasan. Biasanya Bapak Ibu, untuk anak-anak yang melanggar aturan atau bertingkah atau berperilaku yang aneh-aneh itu karena 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak dipenuhi. Entah itu karena kurang kasih sayang, entah itu karena merasa ada tapi tiada gitu. Jadi penguasaan, kalau diterima itu diterima kasih sayang, kemudian kalau dia itu kayak dikucilkan, artinya adalah penguasaan anak itu atas kebutuhan dasarnya kurang. Kemudian ini untuk tadi sudah saya jabarkan. Menurut KHD itu adalah Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang akan kita selenggarakan itu adalah menciptakan manusia yang merdeka. Merdeka di sini adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ibaratnya itu kita bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Atau bahasa gampangnya ya, kita tahu apa yang kita mau. Kayak Sprite gitu. Tahu yang kita mau. Kemudian nah ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan, inginnya itu kita sebagai manajer. Jadi peran guru itu sebagai manajer, sebagai manajer, dan dengan restitusi itu kita akan mendorong siswa kita untuk kembali ke kelompok mereka. Nah, untuk restitusi ini merupakan proses kolaboratif nih Bapak Ibu. Biasanya kalau siswa kita melanggar telat misalkan, kan kita nggak mungkin sendiri, tapi ada laporan dulu. Tidak mungkin satu kali anak terlambat langsung kita menghakimi. Tapi ada catatan misalkan dari kesiswaan, terus dari guru mapel. Nanti sebaiknya yang memanggil itu secara bertahap lebih dahulu. Misalkan direstitusi oleh wali kelas dulu. Ya, wali kelas, kemudian baru ada perubahan atau tidak. Nanti kalau dari wali kelas kok tidak ada, mungkin bisa naik ke kesiswaan.
gitu. Ini tadi sudah saya paparkan. Kemudian untuk hasilnya ini kalau dimulai dari peraturan kelas atau tata tertib atau peraturan sekolah, kemudian akan lebih luas lagi ke keyakinan kelas, kemudian akan karena keyakinan kelas ini dipatuhi oleh semua warga kelas, maka akan timbul lingkungan yang positif. Jadi sekolah kita mungkin kalau misalkan dari keyakinan kelasnya itu adalah kebersihan, maka sekolah kita akan menjadi lingkungan yang bersih. Dan budaya positif yang timbul itu adalah menjadi lingkungan atau sekolah yang sehat karena kebersihannya terjaga. Nah, ini adalah contoh dari kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu yang kiri atau yang kanan yang merupakan kesepakatan kelas? Yang ini Bapak Ibu, yang ini. Karena kalau yang tidak ada gambarnya itu kan masih berupa umum ya. Kalau ini yang ada gambarnya itu sudah merujuk ke atau terfokus ke hal yang diinginkan. Kemudian untuk konsepnya itu adalah yang pertama untuk segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Nah di sini dengan pertanyaan. Misalkan kalau ada anak yang terlambat, ditanya dulu kamu tahu tidak aturan sekolahnya masuknya jam berapa gitu. Itu untuk menstabilkan menstabilkan identitas. Kemudian untuk berikutnya adalah validasi kebutuhan. Ini kenapa ditanya kenapa kok kamu terlambat? Ini ya. Misalkan saya terlambat karena bangunnya kesiangan, berarti kan butuhnya tidurnya lebih awal nih Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan itu, contohnya adalah di rumah itu ada siapa yang bisa membangunkan kalian. Jadi dengan segitiga restitusi ini diharapkan kita bisa mengembalikan anak untuk menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada dalam diri murid. Dan sebaiknya ini sudah kolaborasi. Jadi nggak boleh misalkan satu kali anak melakukan tindakan itu langsung kita eksekusi pakai segitiga restitusi. Ini contoh untuk menstabilkan identitas. Misalkan guru itu berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini sudah sangat mendamaikan. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Waduh, tambah mendamaikan lagi. Ya. Terus kalimat berikutnya itu ya membuat intinya adalah di menstabilkan identitas kita tidak menghakimi anak. Malah ibaratnya itu memancing supaya mereka itu nyaman untuk bercerita, nyaman untuk mengungkapkan kenapa itu kamu berbuat salah. Yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Nah, di sini adalah membantu siswa untuk mengenali apa yang mereka kok melakukan kesalahan. Ini kata-katanya itu kamu bisa saja melakukan hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalkan telat kok, untung datang ke sekolah, kan bisa saja nggak sampai ke sekolah, gitu. Ini validasi kebutuhannya, ini pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Untuk bagian ini agak sulit ya, karena di sini harus ada kesabaran yang luar biasa. Karena bisa jadi anak itu cuma iya aja gitu, tidak tahu apa yang kita maksudkan. Ini lebih menggali lagi. Contohnya adalah dengan pertanyaan apa nilai yang kita percaya di kelas, atau peraturan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita di kelas. Terus kelas yang ideal itu seperti apa? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau cita-cita kamu itu apa? Ini menanyakan keyakinan kelas. Dan untuk melakukan segitiga restitusi itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu, karena perlu seperti kemampuan untuk membuat pertanyaan yang baik yang tidak membuat anak itu merasa terhakimi. Juga kita harus sabar ya, sabar untuk jawaban apapun yang diberikan oleh anak.
Saya rasa cukup nih Bapak Ibu untuk segitiga restitusi dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau bertanya? Boleh sekali monggo. Hal kali ini Segitiga restitusi. Terima kasih. Kemudian tadi saya Kia ngomaring HP, kia ngomaring anak, kira-kira. saya mau menekankan ke yang 5 kebutuhan dasar itu tadi. Oh iya. Ya, apa saja, dan kita perlu paham karena itu kebutuhan dasar. Kalau kebutuhan dasar siswa semuanya itu sudah terpenuhi, anak-anak itu nggak ada masalah, kita pun nggak ada masalah gitu. Nah, bagaimana kita itu bisa memenuhi kebutuhan dasar dari anak dan kita sebagai guru gitu ya, supaya kalau misalnya kebutuhan dasar dari kelima itu kan mesti ada naik ada turunnya, nggak semuanya itu bisa seiring terus. Nah, kita perlu hafal dulu nih 5 kebutuhan dasarnya itu apa saja. Tadi cepat banget menjelaskannya gitu. Oke, terima kasih. Nur. Langsung saja nih saya jawab. Nah, untuk 5 kebutuhan dasar, oke, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu meliputi makan, ya, tidak makan sandang papan. Jadi kalau misalkan anak itu nggak jajan saja atau nggak dapat uang saku atau nggak dapat sangu gitu ya, entah itu uang atau makanan, tentu saja akan berbeda daripada anak yang Dikasih uang saku dari orang tuanya atau mendapat uang saku dari orang tuanya. Contohnya itu adalah contoh dari bertahan hidup. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu misalkan anak itu kan pintarnya macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang olahraga, ada yang bahasa, ada yang pintar nyanyi gitu ya. Salah satunya adalah diminat. Misalkan anak itu kok pintar nyanyi, biasanya terkenal di sekolahnya, terkenal di kelasnya. Nah, itu masuknya di penguasaan. Atau anak yang pintar bahasa Inggris ikut debat, dia merasa bangga dengan dirinya. Oh ya, ternyata saya bisa. Nah, dari penguasaan itu dia dapat teman. Itu masuknya di penguasaan. Jadi minat-minat kayak gitu. Termasuk peminat siswa. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kasih sayang ini mendapat apa ya? Dia diterima, dia punya teman di sekolah, tidak dikucilkan. Dia bisa bercerita dengan temannya. Jadi cerita itu tidak pada HP atau status-status saja, tapi dia bisa berteman atau bisa bersosialisasi. Ini kebutuhan atas kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu dia tidak memperoleh bulian. Jadi teman-temannya nggak membuli dia, maka dia akan diterima. Dia tidak merasa sendiri di kelas. Itu artinya adalah diterima. Kemudian kesenangan. Biasanya di kelas itu kan bermacam-macam ya. Jadi ada satu kelompok besar, kemudian nanti di dalam satu kelompok kelas besar itu ada grup kecil-kecil. Misalkan anak yang suka drakor, anak-anak yang suka sepak bola, gitu. Itu biasanya di situ. Jadi kesenangan. Ada yang suka paskib, gitu, membentuk kelompok sendiri-sendiri. Jadi senang akan sesuatu, termasuk senang dengan lawan jenis mungkin ya ini ya. Kemudian untuk kebebasan. Jadi untuk kebebasan adalah contohnya itu di saat kemarin Bapak Ibu pas kelas meeting, anak-anak itu kan bebas untuk
memilih di mana dia akan berekspresi atau ikut di kompetisi ya. Ada yang tarik tambang, kemudian ada yang mau copat, ada yang ini kebebasan. Jadi ini diberi kebebasan. Dan kalau misalkan salah satu saja tidak dipenuhi, contohnya kasih sayang, kurang perhatian dari orang tua, itu mesti anaknya malas-malesan. Itu sangat terlihat. Kalau untuk yang lain, misalkan bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, sepertinya di sekolah kita sudah terpenuhi. Termasuk untuk yang bertahan hidup, kita kan sudah ada KIP dan yang lainnya teman-temannya. Kalau di sini kayaknya sih kurang, hanya yang bermasalah itu mungkin sepengetahuan saya tentang kasih sayang dan rasa diterima. Begitu Ibu? Apakah bisa diterima? Kalau tidak, apakah ada yang mau menambahkan? Mungkin punya jawaban lain? Sudah puas kayaknya. Oke. Tanya berikutnya ya Mbak Dian ya. Iya, boleh Pak. Iya. Sekitar beberapa menit Bu Dian berbicara di depan tentang budaya positif segitiga restitusi kalau nggak salah itu ya. Iya, restitusi. Tadi restitusi. Restitusi. Oh. Saya juga kadang-kadang belibet Pak. Restitusi. Oh, restitusi. Ya. Ini pertama kali disampaikan sebagai tadi ada setuju apa enggak dengan hukuman-hukuman yang bisa mendisiplinkan. Kalau Pak Mualim jelas saya tidak setuju, karena Pak Mualim cenderung ke sentuhan-sentuhan. Tadi sentuhan, ya, tadi ada juga yang tidak bisa disentuh ya. Nah ini berarti kalau restitusi meniadakan hukuman bagi ini ya? Iya, ini adalah meniadakan hukuman. Kalau tadi itu kan pendapat dari Pak Mualim itu kan ibaratnya share pengalaman. Oh iya, menghilangkan hukuman yang sifatnya fisik, jemur misalnya jemur nggak bisa itu. Iya. Yeah. Untuk kurikulum merdeka Bapak Ibu diharapkan itu dijauhi. Karena tadi hukuman itu bisa menyakiti. Jadi yang menyakiti katanya itu dihindari. Menulis 3 buku misalnya saya makan saya lembar nggak boleh juga gitu ya. Itu harusnya pakai segitiga restitusi untuk mengatasinya. Jadi saya mudeng restitusi menghilangkan hukuman. Restitusi. Oke, terima kasih Bu Dian. Ya boleh. Terima kasih. Oke, silahkan. Banyak banget ya Pak. Banyak Pak. Terima kasih Bu Dian. Kita yang dengan model kurikulum apapun saya kira tidak jadi. Sing jelas-jelas saja nggih. Sudah kesepakatan nih hari Senin dan Selasa wajib mengenakan atribut sekolah dari kepala sampai kaki itu sudah ada, sudah tanda tangan orang tua murid. Itu ya jelas-jelas dilanggar. Tidak lagi pakai sepatu yang sudah ditentukan. Nah, apakah itu dengan sentuhan-sentuhan atau dengan yang ringan-ringan saja? Saya kira tidak bisa. Disiplin itu justru kita kenalkan dari awal. Di mana-mana ada tata tertib Budian. Contohnya di Bali, yang saya udah kalau agak banyak nih. Di Bali ada aturan tidak tertulis, tidak boleh menginjak sesaji. Apakah berani orang tidak injak? Dan sanksinya ada itu tidak karma-karmaan, tetapi ada. Nah, menurut saya pribadi bahwa anak itu anak sekolah wajib dikenalkan adanya disiplin. Cuman jika ada pelanggarannya, nanti penanganannya bertahap dari yang ringan dan sampai yang
tidak ringan. Saya yakin kalau disampaikan dengan kalimat yang enak, tidak ada anak yang merasa tersakiti. Mungkin seperti itu. Ngaten nggih Budian. Jadi yang disampaikan Budian itu kondisi yang normatif Budian. Nah kita 1000 anak, 1000 karakter anak. Macam begitu Budian. Terima kasih Budian. Nanti jika monggo kalau mau ditanggapi tidak apa-apa, yang penting saya sudah menyampaikan pendapat. Atau ruang Budian. Jadi intinya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Elizabeth. Karena segitiga restitusi itu memang dibutuhkan dua, kolaborasi dan kesabaran. Terima kasih. Oke ya, silakan untuk Bu Winda, mungkin mau menanggapi Bu. Oh, Menambahkan, terima kasih. Baik Bapak Ibu Guru, saya ingin menambahkan bahwa segitiga penerapan segitiga restitusi. Restitusi di sini adalah kita memberikan konsekuensi atau kita menyebutnya bisa dikatakan hukuman, tapi hukuman yang tepat seperti itu. Misalkan kalau saya di olahraga, misalnya berolahraga, siswanya terlambat, sedangkan yang lain sudah pemanasan dan sebagainya. Nanti anak ini saya hukum aktivitas olahraga, push up, lari boleh. Itu karena sesuai. Tapi kalau misalnya saya terlambat, kemudian disuruh push up, tapi bukan pelajar olahraga misalnya, atau di bahasa Inggris misalnya, hukumannya tentu saja tidak push up, tapi ada yang berkaitan dengan mata pelajarannya, seperti itu. Kemudian ada belum sih Pak. Jadi guru kemudian tadi sangat menarik sekali ketika di mana tempat ada peraturan. Nah, yang disampaikan kemudian tadi adalah ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas di mana aturan itu dibuat dua arah. Selama ini di sekolah itu aturannya dari sekolah dan siswa harus berkata yes. Nah, yang kira-kira ini peraturan ini siap tidak? Terus apakah ada masukan dari siswa untuk aturan ini seperti apa? Seperti itu. Yang diharapkan dari disiplin positif ini sebenarnya ada kesepakatan bersama sehingga bisa dilaksanakan bersama-sama sehingga pembelajaran akan nyaman buat kita yang mengajar juga untuk siswa seperti itu. Sehingga saya yakin seperti Bapak Ibu Guru juga akan sangat kesal ketika peraturan ini dilanggar. Kayak misalnya cuma padahal ada siswa katakanlah terlambat, siswa yang baik itu ada 36 siswa, 2 terlambat, 34 ini sepertinya akan terganggu dengan 2 siswa yang terlambat karena kita sibuk marahin anak yang terlambat tersebut kalau di kelas misalnya. Sehingga sudah disediakan segitiga restitusi ini supaya bisa tercipta komunikasi seperti itu. Terima kasih. Tampaknya orang bikin bingung. Tadi kan disebutkan kalau restitusi kan menciptakan kondisi agar gitu ya. Jadi Bu Winda menciptakan hukuman yang tepat, kan susah nih hukuman yang tepat seperti apa? Dia ngajar olahraga, hukuman yang tepat push up nggak apa-apa, itu fisik. Sosiologi terlambat, kamu hukumannya push up lagi, boleh nggak kira-kira? Kasih saya. Oh kasih saya. Karena untuk 5 polisi kontrol dulu itu kan penghukum, terus pembuat rasa bersalah. Nah, 1 dan 2 itu sepertinya bisa menimbulkan hal yang tidak baik. Menurut saya, Ibu, menurut saya. Kemudian
kalau bisa kita sebagai teman, pemantau sama manajer. Dan untuk segitiga restitusi ini, posisinya adalah sudah di level manajer. Makanya ketika kita akan melakukan segitiga restitusi, kita tentu saja harus tahu betul masalahnya, latar belakang siswanya itu bagaimana, kenapa kok melakukan kesalahan, dan juga harus berkolaborasi. Dan juga kita harus sabar terhadap jawaban apapun yang akan diberikan siswa kita ketika kita ibaratnya kita segitiga restitusi itu kan kayak ngecek anak ini sebetulnya kenapa sih kok misalkan nggak pernah masuk kelas gitu ya, kalau pelajaran saya kok hilang, tapi pelajaran orang lain kok ada gitu. Jadi kita melakukan segitiga restitusi itu tidak sembarangan gitu, karena perlu kolaborasi dan kita juga harus sabar. Perlu harus kolaborasi. Biasanya untuk ini dilakukan oleh wali kelas dan guru BK. Guru apa boleh, tapi kan biasanya setelah di kelas itu sudah ditegur berulang kali, tapi tidak mempan juga. Begitu Bapak Ibu, menurut saya. Ada lagi yang mau berpendapat atau bertanya? Ibu. Oke, Pak Tato ngomong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adanya aturan itu kan sebenarnya untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai tujuan tidak ada hambatan. Nah, adanya aturan itu ya biasanya ada yang melanggar, ada yang aturan yang sudah disepakati. Kemudian kalau kita melihat teori ini memang teori yang ideal, dan kita tentunya kalau ada yang mau dicapai, ada teori yang mesti teori ideal. Adapun pelanggaran-pelanggaran itu kan karena di sini seperti yang disampaikan di situ ada beberapa hal. Ternyata anak-anak kita yang sering berulang-ulang melakukan pelanggaran itu, kalau saya cermati bersama teman-teman itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata berawal dari lingkungan keluarganya banyak yang bermasalah. Di antaranya adalah orang tuanya broken home, ikut bapaknya tidak ada ibunya, ikut mbahnya tidak ada bapaknya dan tidak ada ibunya. Artinya ibunya berpisah, akhirnya ikut mbahnya. Kemudian juga yang tadi jelas bertahan hidup secara ekonomi kebanyakan kurang beruntung. Artinya untuk kebutuhan hidupnya belum terpenuhi secara normal. Ada anak yang ditanya berangkat, kamu udah sarapan belum? Nah, terus sarapannya jam berapa? Ya nanti dijama, artinya makan pagi dan makan siang jadi satu, ada yang seperti itu. Sehingga untuk penanganannya juga berbeda-beda. Tapi secara garis besar dari anak 1000 sekian anak, kemudian paling ada 5 atau 4 yang bermasalah, itu sudah lebih baik, sudah sangat baik, dan dia sadar sebenarnya itu melakukan kesalahan. Cuma kadang-kadang untuk merubahnya itu merasa belum bisa merubah sepenuhnya. Kadang karena teman juga pengaruh sekali. Teman bergaul itu pengaruhnya juga sangat besar terhadap perilaku anak. Sehingga kita juga mencoba bagaimana untuk mengarahkan agar anak itu mempunyai teman yang bisa searah dengan apa yang sedang dikerjakan atau dicita-citakan. Sekolahnya agar lebih baik, ya cari teman yang bisa
saling mengingatkan, saling mendukung. Dan untuk SMA Negeri 4 Purwokerto secara umum itu sudah baik. Kalau ada beberapa anak 1, 2, 3 ya dari 1000 anak yang bermasalah. Sebenarnya masalahnya ya masalah dari keadaan keluarga itu secara umum. Keadaan keluarga dan keadaan ekonomi yang belum beruntung. Permasalahan di SMA Negeri 4 seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Karno yang telah memberikan gambaran bagaimana siswa SMA Negeri 4 Purwokerto, dan dari penjelasannya ternyata Pak Karno ini sudah melaksanakan segitiga restitusi. Terima kasih Pak Karno. Monggo Bapak Ibu, apakah ada lagi? Ya. Cukup ya Bapak Ibu. Besok Akan banyak yang lebih menarik di 3 hari ke depan. Mari kita ungkap permasalahan-permasalahan yang pada sekolah kita. Tadi kemarin-kemarin kami bertiga ragu-ragu ini yang mengadakan seperti ini. Ini pada respon apa enggak ya? Ternyata responnya luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya. Semapa?